Pace e bene. Hari ini ada satu peristiwa yang menurut saya menarik dibagikan di awal video ini. Saya sedang berpikir, saya akan menyampaikan topik ini untuk saya bagikan di media sosial. Saya sedikit ragu untuk membahasnya sampai kemudian saya berpikir, kalau begitu saya akan ambil bacaan hari ini supaya jangan saya ini terlalu terbawa perasaan untuk membagikan satu pemikiran. Saya akan membaca bacaan hari ini dan mengambil pemikiran dari sana untuk kemudian saya bagikan. Menariknya, ini bagian yang menarik. Apa yang saya pikirkan itu ternyata sejalan juga dengan bacaan yang saya kutip ini. Saya ambil dari bacaan pertama dari Kebijaksanaan 13, ayat 1 sampai 9. Beberapa ayat kena langsung. Nah, pertanyaannya, apa yang sebenarnya saya pikirkan sebelumnya? Saya berpikir ini. Bagaimana seharusnya pewartaan yang sebenarnya Allah inginkan untuk kita dengarkan hari demi hari? Ini untuk saya penting untuk dipikirkan karena imamat yang saya miliki harus mewarta. Tetapi apa yang saya bagikan? Apakah semata-mata sejauh itu membuat orang lain senang, puas, merasa terpuaskan hatinya setelah mendengarkan kata-kata saya? Apakah itu dasar paling utama dari penyampaian atau renungan yang saya bagikan? Yang pertama. Yang kedua, saya melihat, mudah-mudahan saya salah melihat. Saya melihat bahwa ada kecenderungan bahwa khotbah-khotbah masa kini disusun sedemikian rupa sejauh itu menyenangkan hati pendengarnya. Sejauh itu menarik karena semakin orang tertarik, semakin seseorang memiliki pasar untuk berbagi. Ya, mudah-mudahan terang maksud saya. Ada yang asik berbicara tentang bahwa kalau kamu berdoa, rezekimu lancar. Bahwa Tuhan selalu menemani orang-orang yang meminta rezeki kepadanya. Hal-hal semacam itu menjadi semakin umum. Nah, pertanyaan kemudian, mengapa saya merasa bahwa topik pemikiran ini terkait dengan bacaan ini? Sungguh tolol karena kodratnya semua orang yang tidak mengenal Allah sama sekali. Dan mereka tidak mampu mengenal Dia yang ada dari barang-barang yang kelihatan. Dan walaupun berhadapan dengan pekerjaan Allah, mereka tak mengenal senimannya. Pencarian yang terutama, perkenalan yang terutama adalah dengan Allah, bukan dengan siapa yang menyampaikan Allah itu. Meski itu penting juga dalam hal pekerjaannya, itu penting juga diapresiasi. Katakanlah pewartaan yang baik, yang elok, yang menyenangkan hati itu perlu juga dihormati. Tetapi yang lebih utama ialah siapa di belakang ini semua yang mau kita lihat jauh lebih dalam. Jika mereka, orang-orang ini tadi, sampai dipesonakan oleh kuasa dan daya, maka seharusnya mereka menjadi insaf karenanya. Betapa lebih kuasanya pembentuk semuanya itu. Nah, ini tadi kan tentang khotbah-khotbah, tentang seruan-seruan tentang Dia. Kemana perhatian kita jauh lebih terarah? Kepada orang yang menyampaikan khotbah itu yang memiliki pesona pribadi yang sangat menarik, penampilan yang menawan, tutur kata, gestur, mimik, semiotik. Semua itu bisa diulas secara psikologis. Ini pewarta yang istimewa. Dia memiliki karisma yang menawan. Tetapi nilai spiritual yang ditawarkan oleh bacaan ini adalah ajakan untuk melihat jauh lebih dari penampilan yang kelihatan itu. Jika mereka sampai dipesonakan oleh kuasa dan daya,
Kita terpesona, oh betapa hebatnya dia mengarahkan hatiku. Dia siapa? Apakah si pewarta ini, atau katakanlah ini tentang karya, materi. Oh, betapa menariknya rumah ini. Oh, betapa menariknya perhiasan ini. Betapa lebih kuasanya pembentuk semuanya itu. Tetapi yang terjadi ini dikatakan di ayat kedua. Sebaliknya mereka menganggap sebagai Allah. Yang menguasai jagat raya ialah api, atau angin, ataupun udara kencang. Lagi pula lingkaran bintang-bintang atau air yang bergelora, ataupun penerang-penerang yang ada di langit. Material. Perhatian orang jatuh ke sana, sejauh itu ditangkap oleh mata, didengar oleh telinga, dirasakan oleh kulit. Itu yang diterima sebagai kekuatan, dan persoalannya adalah itu diperallahkan. Sebab orang dapat mengenal Khalik, sesuatu yang suci, yang istimewa itu, dengan membanding-bandingkan kebesaran dan keindahan ciptaan-ciptaannya. Tidak salah mengagumi karya Allah itu. Dan bahkan itu diharapkan ada, bahwa kita bisa melihat kehadiran Allah lewat apa yang telah terhidang di hadapan mata. Bukan harus mencari sesuatu yang lebih lagi supaya saya bisa mengakui keadaannya. Maka bersyukurlah orang yang dalam hal-hal sederhana menemukan sapaan Allah dalam hidupnya. Nah, di sisi lain, betapa kesulitannya orang untuk bersyukur bila ia harus menunggu sesuatu yang sesuatu yang di luar biasa, supaya sanggup merasakan, oh Allah ada di sini. Tetapi demikian, dalam hal ini mereka hanya sedikit saja salahnya. Oh, ini menarik sebagai hiburan. Sebab mungkin mereka hanya tersesat, tetapi mereka mencari Allah dan berusaha menemukannya. Saya mau menutup renungan singkat ini dengan rumusan terakhir tadi. Dan berusaha menemukannya. Sampai pada batas mana usaha ini? Sampai pada batas mana kita bisa berani berkata, Eureka, aku telah menemukannya. Nah, saya pikir inilah akhirnya ongoing formation kita. Formasi terus menerus dari menjadi seorang Kristen. Berusaha menemukannya. Semoga kita semakin disemangati untuk berusaha menari juga dalam benak kita, dalam ruang pengetahuan kita, mencari kehadiran Allah itu. Dia hadir, tetapi bagaimana merasakannya dibutuhkan untuk masuk ke kedalaman. Tidak berhenti pada apa yang dilihat oleh pesona dan daya yang ditampilkan oleh fisik, oleh gelegar suara, oleh materi yang kita miliki. Semoga. Sebab tak jarang kita terjebak oleh semua yang fana ini. Dan semoga kita dikuatkan untuk terus memiliki semangat dalam pencarian. Semoga. Amin. Ciao, ciao.